Kalau hak rakyat, kasih untuk rakyat. Jika sudah sampai, dibagi langsung ke rakyat. Jangan ditahan-tahan. Rakyat sangat membutuhkan saat ini, apalagi sedang menjalankan ibadah puasa. Teman-teman, hari ini hari keempat puasa. Kita biasa sore setiap pukul 18 sambil menunggu buka puasa kita buat gosip, ya kan? Namanya gosip Ramadan, ya kan? Bukan gosip untuk orang lain dan bukan ceramah, ya. Kenapa ada peci? Ya cuman ya bulan suci seperti ini kita harus bersih, rapi, keislaman, ya, keislami. Jadi harus pakaiannya seperti ini walaupun nggak baju koko ya. Nah, ini temanya kita mau berbicara mengapa tidak adil. Kabarnya kita mendengar ini ada bantuan dari pemerintah melalui yang sudah disalurkan katanya dalam 2 hari ini sampai. Dan siapa yang menyelewengkan, siapa yang korupsi akan ada pidana. Itu kata presiden. Nah, rakyat sedang menunggu apakah bantuan itu sedang diproses atau di perjalanan atau belum sampai. Nah, apa tidak sampai? Nah, beberapa tempat yang sudah sampai kita lihat yang bawah berupa beras dengan mereknya COVID-19 dengan berupa paket dalam tas hitam, ya. Dan ada sebagian yang bercerita yang sebagian dapat, yang sebagian tidak dapat. Mengapa itu terjadi? Itu perlu kita bahas. Mengapa tidak adil? Dan baru beberapa kabupaten, kalau di sini baru saya dengar ya Aceh Timur, ya, baru dapat. Nah, sekarang kenapa nggak sekaligus, sedangkan masyarakat membutuhkan di saat puasa seperti ini? Jika memang sudah sampai, mengapa nggak dibagikan sama sekaligus? Jadi tidak ada bahan cerita. Kita lihat di YouTube, di media sosial, jadi ada beberapa pihak yang tidak dapat, ada yang di daerah yang sudah dapat. Jadi kan bisa cemburu, kita ibarat satu ayah dan satu ibu, ya kan? Mengapa tidak adil kebagian? Jadi ini yang perlu kita bahas. Yang pertama. Yang kedua, jika memang ada harap pengertian sangat buat rakyat yang saat ini sedang membutuhkan, yang tidak bisa keluar rumah karena ini lagi beribadah di bulan suci Ramadan, tidak bisa bekerja yang sebagian, ya. Nah, jangan manfaatkan yang hak-hak mereka hari ini yang harus dibagikan dan yang diamanahkan oleh pemerintah. Biarlah yang lalu biar berlalu. Hari ini berlaku adillah. Jika memang sudah sampai, harap akan dibagi segera. Berapapun yang dapat, rakyat akan menerima. Dan di segi bantuan-bantuan yang lain, banyak kita lihat kalau PKH atau bantuan-bantuan desa yang lain, ya, yang sering saya lihat, ya, saya lihat sendiri di daerah, kebanyakan yang dapat misalnya yang berdekatan dengan saudaranya. Misalnya ada saudaranya di jurusan bekerja di dinas sosial atau di kantor camat atau sampai kepala desa. Siapa yang dekat dengannya itu yang cepat dapat bantuan, baik rumah bantuan, rumah rehab dan bantuan-bantuan lain. Kita harus ada keluarga atau yang dekat dengan pejabat-pejabat yang berwenang untuk tentang menangani bantuan, baru cepat dapat. Dan ada yang tidak hak dapat, mengapa bisa dapat? Saya lihat uang PKA ini, kan? Yang ada yang sebagian memang tidak mampu, tapi mengapa tidak dapat? Bermacam alasan yang diberikan oleh aparat-aparat desa. Dan ada yang tidak wajar dapat, tapi dapat. Mengapa? Ini pertanyaan kita sebagai rakyat biasa yang tidak ada wewenangnya dan tidak bisa untuk mencampur tangannya, hanya bisa melihat tapi tidak tahu di mana bisa mengadu.
Nah, ini namanya gosip ya. Jadi video saya ini tolong diperhatikan dan dicek sendiri ya. Kalau disuruh tunjukkan sama saya pun yang tidak adil misalnya, mungkin untuk desa saya bisa tunjuk ya. Karena seumur hidup saya ini belum pernah makan bantuan dari pemerintah kecuali pengobatan ada, kesehatan, tapi bantuan seperti ini tidak pernah. Modal di desa, modal misalnya yang disalurkan di desa, modal usaha, PKH atau bermacam-macam, saya tidak pernah dapat. Dan tidak iri pun, saya masih kuat sendiri untuk bekerja. Tapi sayang, yang berhak untuk mendapatkan, yang sudah lemah, yang tidak mampu, itu harus dikasih. Malah yang dapat, yang masih gagah dan perkasa, malah rumah rehab. Kita lihat ada sebagian nenek-nenek yang harus dirawat rumahnya, yang harus dibenah rumahnya, tapi yang dapat anak-anak muda yang baru berkeluarga. Nah, kita bukan marah, ini gosip dan membahas, memecahkan masalah untuk membuat perubahan. Bagaimana pesan dari Bapak Presiden untuk ke bawah-bawahnya, jika memang amanah yang dikirimkan untuk rakyat, salurlah untuk rakyat. Jika memang itu hak rakyat, beri untuk rakyat, karena kalian sudah dikasih istimewa dan sudah cukup, dikasih gaji ada, gaji 13 ada, uang transportasi ada. Pokoknya setiap ada kegiatan yang kalian lakukan ada uang transportasinya dari pemerintah. Jadi kalian dari bekerja dari pemerintah bukan disuruh saja. Dari awal kalian mencalonkan diri jadi PNS, jadi ini jadi itu. Kalian ingin bekerja dan mendapat penghasilan. Sekarang di saat kalian bekerja, kalian usahakan gaji itu tidak berarti. Yang tahu kalian di saat satu tanda tangan, kalau dulu ya, sekarang saya tidak pernah berurusan dengan kantor. Kalau dulu kita buat KTP, kita tidak kasih uang minum, itu lambat jadi KTP ya. Saya bicara sudah sampai ke KTP. Kalau kita tidak atur uang, apa saja yang kita urus di kantor camat atau di mana saja tentang pemerintahan, tidak ada amplop, lambat prosesnya, KTP atau apa saja. Ini bukan melapor, memang semua sudah tahu, bukan tidak ada yang tahu, semua tahu mengapa ini terjadi. Uang minum lah bang, kami udah capek ngurus, kalau nggak buat sendiri, nah buat SIM gitu nggak, ini udah isi aja sendiri formulir. Udah tahu masyarakat bodoh tidak bisa isi, mereka sudah bisa isi. Uang minum bang, pengurusan ini urusan itu bang, suami minum sedikit nggak enak, nanti ada bapak itu kemudian dalam, atau ada bos dalam, ada atasan di dalam mengurus kakak, ada surat-surat apa. Kami ada berapa orang bang buat minum kalian dari orang ngurus surat, dari satu tanda tangan. Gaji kalian itu, tunjangan kalian itu, gaji 13 kalian itu, uang prestasi kalian itu, representasi. Sekarang rakyat tidak bodoh lagi, semua rakyat sudah tahu. Pungli-pungli di kantor, pungli-pungli di jalan raya, pungli-pungli di kendaraan atau pungli dimanapun, pokoknya pungli-pungli aparat pemerintah, rakyat sudah sangat mengerti, sangat tahu dan sangat pandai. Apalagi kesempatan sekarang YouTube berbuka lebar-lebar untuk kita mengutip dan mengumpul informasi baik apa yang terjadi ya. Saya sendiri kalau mau buat KTP atau mau buat surat sertifikat tanah atau apa saja, saya tetap menghadapi apapun, siapapun, pejabat pemerintah atau leasing atau siapa saja. Saya tetap hidupin video, saya memakai baju yang ada saku di sini, saya tetap HP saya taruh di sini, kamera tetap aktif. Rakyat saya harap seperti itu, jangan bodoh lagi. Setiap ada misalnya pungli di jalan raya, kalian bersalah, ngaku salah, makanya kita menggunakan ya tentang kendaraan bermotor, wajib pajak, wajib helm, wajib sabuk pengaman, aturan jika ada pelanggaran memang harus ada pungli-pungli, kita bisa. Tapi kalau kita sudah salah, buat surat tilang, tanda tangan ya. Jangan bayar di tempat dan jangan lupa video. Kalau ke kantor buat KTP, buat pengurusan segala macam, jangan lupa buat video. Kalian tidak berani upload, kasih saya orang biasa juga, bukan untuk mengadu, demi kelurusan, kebaikan ya. Bekerja para pemerintah, baik di kantor camat atau di kepala desa atau di jalan raya atau di kepolisian dimanapun ya, demi untuk seadil-adilnya dan betul-betul rakyat bisa tempat mengadu, bisa mengadu dan tidak takut-takut untuk mengadu. Tapi kalau yang sudah lewat sebelumnya beberapa tahun yang lalu, susah untuk kita mengadu. Nah,
buat laporan pakai duit, buat KTP pakai duit, buat apa saja pakai duit. Seperti pernah ada lagu-lagu dulu, duit. Nah, jadi penyakit. Nah, ini kita bahas tentang itulah. Kita harus berlaku adil dan sayangilah sama rakyat. Amanah yang diutuskan diperintahkan oleh presiden harap disampaikan ke tangan rakyat sesuai dengan yang diperintahkan. Jangan ada potongan dan berbelit apapun yang diperintahkan oleh presiden. Kita sebagai kinerja, ya, sebagai pekerja, dan hak kita sudah ada berapa gaji kita. Nah, hanya itu yang bisa kita bahas hari ini. Ini bukan ceramah dan bukan pengajian, tapi gosip Ramadan yang bahwa apa kekurangan